1945 sampai 49. Sebelum itu, perkenalkan saya Manda Khalifah dari kelas 11 IPS 1. Saya perkenalkan, nama saya Salma Kamila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos atau kratein, artinya pemerintahan. Jadi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya pemerintahan di mana rakyat memegang peranan penting. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai kurun waktu, yaitu kurun waktu 1945 sampai 49. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensil dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi di masa revolusi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 49 ini, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membantu sendiri kabinetnya. Sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu presiden. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya Kusuma Atmaja. Selain 3 pilar demokrasi, Indonesia juga sudah memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta menenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. Lahirnya partai politik. Dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi letak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia. Sejarah perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing. Perjalanan sejarah yang dilalui lembaga kepresidenan diwarnai setidaknya 3 atau bahkan 4 konstitusi, peraturan di berbagai jenis maupun tingkat peraturan. Hal ini berbeda dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memiliki undang-undang mengenai susunan dan kedudukan lembaga itu sendiri. Oleh sebab lembaga kepresidenan sebagian besar diatur dalam konstitusi, maka pembahasan sejarah lembaga ini akan difokuskan menurut peraturan dalam konstitusi dan akan dibagi menurut masa berlakunya masing-masing konstitusi. Pembagian ini pun tidak sepenuhnya tak lepas dari kesulitan setidaknya 2 kurun waktu. Pertama, periode antara tahun 1945 sampai 1949. Ciri khas demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. A. Periode tahun 1945 sampai 1949. Periode ini adalah awal untuk menanamkan benih demokrasi Pancasila. Konstitusinya Undang Dasar
1945. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini antara lain: 1. Pemerintah dan rakyat tidak punya cukup waktu untuk membenah diri karena sibuk oleh perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. 2. Ketegangan politik dan aksi kotak terbentuknya lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK. 3. Keluarnya maklumat Pemerintah Wakil Presiden RI nomor 10 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pendirian partai-partai politik menandai munculnya sistem pemerintahan liberal. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. 1. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbukanya sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong masyarakat aktif dan memerintah demokrasi. Mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna melanjutkan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimiliki sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga ketuhanan negara. Macam-macam demokrasi. Kalau kekuasaan tertinggal negara demokrasi dimiliki oleh kekayaan kertas dari mana kekayaan terbuat berkreasi dan lantas mengajaknya semua warga negara dikembangkan bersama tetap melihat latar belakang dengan asal kekayaan tersebut sehingga dalam kesatuan negara demokrasi semua warga negara didasarkan memiliki kesetaraan membikin ini caranya demokrasi yang melalui kamu ketuamu. 1. Demokrasi pemerintahan. Demokrasi pemerintahan adalah demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada individu atau disebut juga dengan demokrasi melibatkan memiliki keinginan memberikan hal keluasan atas demokrasinya hanya dari
darinya ini yaitu pelemahan kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan dan keduanya memiliki tingkat kesusahan yang berbeda-beda, namun dalam kebanyakan kesusahan pasukan adalah raja yang lebih dari Inggris. 3. Demokrasi tidak langsung adanya ketika kekayaan dapat memiliki siap yang akan mengeluarkan suara pelikan di pelikan. Demokrasi ini merupakan membutuh demokrasi makin umur di seluruh dunia ini. Perkenalkannya telah dapat melihat dengan akan tidak hanya pada mengalokasi kekayaan di negara bagi, tapi juga berkualitas dengan memilihkan perwakilan yang lebih berkualitas. Kemudian akan dapat mengkurangkan keruangan dan cara yang lebih efektif. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air di Indonesia. Demokrasi yang menghubungkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, merasakan musyawarah mufakat dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat akan Kelebihan demokrasi. 1. Melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya letak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. 2. Berdasarkan prinsip kesetaraan. Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama. Dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan. 3. Stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik. Dalam demokrasi, perwakilan rakyat mendiskusikan masalah negara secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat. Di bawah sistem monarki, elit kerajaan mengambil keputusan sesuai keinginan sendiri, sedangkan di bawah diktator tidak melibat rakyat sama sekali dalam mengambil keputusan. 4. Pendidikan politik kepada rakyat. Demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara. Pada saat pemilihan umum, partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat. 5. Sedikit peluang revolusi. Karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan rakyat.
para wakil dipilih oleh rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat. Jika mereka tidak bekerja dengan baik atau tidak memenuhi harapan rakyat, para wakil bisa saja tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan cara ini, rakyat tidak perlu melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan. Kekurangan demokrasi. 1. Lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi, dan korup bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara. 2. Pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Demokrasi saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. Segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang bodoh dan tidak kompeten. 3. Berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. Alam memberi setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda. Faktanya, kemampuan tiap orang berbeda. Sebagian orang berani, lainnya pengecut. Sebagian sehat, yang lain tidak begitu sehat. Sebagian cerdas, yang lain tidak. Kritik pendapatan bahwa akan bertentangan dengan hukum alam untuk memberikan status yang sama kepada orang. 4. Memilih tidak tertarik pada pemilu. Pemilu tidak selalu menunjukkan hak pilihnya sebagai seharusnya umum ditemukan tingkat partisipasi memilih hanya berada pada kisaran angka 50-60% saja. 5. Menurunkan standar moral. Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Mereka sering menggunakan politik uang dan politik bawah dengan lainnya agar terpilih kekuatan otot dan uang. Bekerja bahu-membahu untuk memastikan kemenangan seorang kandidat. Dengan demikian, moralitas adalah korban pertama dalam pemilu. Apa yang bisa diharapkan setelah moralitas dikorbankan? 4. Memiliki tidak tersaksi pada pemilu kan. Memiliki tidak selalu mengeluhkan hal melihat sebagaimana seharusnya umur ditemukan dekat partisipasi memiliki hanya berdasarkan pada kasiran angka 50-60% saja. 5. Menggunakan strategi molas. Satu-satunya tujuan keniscayaan adalah mengalahkan mengalahkan sehingga menggunakan politik uang dan politik bahwa tanggal lahir agar terpilih ketuanya otot dan uang bekerja buah membahu untuk memaksakan kemungkinan seorang kandidat dan kemikir moralitas adalah komitmen bertempat dalam pemilihan. Apa yang bisa diharapkan setelah moralitas
Kekurangan demokrasi lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi dapat kualitas pantas mayoritas memiliki wilayah menggagal pemilikan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan fisik dan korus bisa saja terpilih menjadi perwakilan negaranya. Dua, pemerintahan oleh orang tidak komunis. Demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kepentingan dalam demokrasi, tapi warga negara dibolehkan untuk mengambilkan bagi, sedangkan tidak semua orang cocok dengan rasa itu. Segalanya manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kerusakan dalam demokrasi. Hasilnya demokrasi dijalankan. 3. Berdasarkan kedisiplinasan yang tidak wajar. Kondisi kesintaran dalam akomodasi dengan bertengahkan dengan hukum lama memberikan seti individu. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting, sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya, dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani, serta menyampaikan berpendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa.
Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Dan yang terakhir adalah peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak, diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak berperkara.